Baik, selamat sore. Perkenalkan, saya atas nama Olivia Maya Bria dengan NPM 33220079 dari kelas 3C Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Timor. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai pengertian kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten pembelajaran lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Tujuan dari kurikulum Merdeka Belajar adalah untuk menciptakan pendidikan yang pada pengembangan aspek keterampilan dan karakter sesuai dengan nilai bangsa Indonesia. Yang kedua, landasan kurikulum Merdeka Belajar. Dasar-dasar hukum pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar adalah yang pertama, Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi. Yang kedua, Permendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang perubahan perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi berbadan hukum. Yang ketiga, Permendikbud nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi program. Yang keempat, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Siswa Pendidikan Nasional. Yang kelima, Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Yang ketiga, karakteristik kurikulum Merdeka Belajar. Karakteristik kurikulum Merdeka Belajar adalah berfokus pada materi esensial sehingga pembelajaran lebih mendalam, waktu lebih banyak untuk pengembangan kompetensi dan karakter melalui belajar kelompok seputar konteks nyata. Proyek penguatan profil belajar Pancasila. Yang keempat, implementasi kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Kurikulum Merdeka Belajar dapat diimplementasikan di berbagai kondisi satuan pendidikan, karena prinsip pembelajaran dalam kurikulum Merdeka Belajar adalah pembelajaran yang menyesuaikan kebutuhan, capaian, dan konteks murid, serta kondisi satuan pendidikan, sehingga implementasi bisa bertahap. Ada beberapa opsi implementasi dari kurikulum Merdeka Belajar sebagai berikut. Yang pertama, mandiri belajar. Yang kedua, mandiri berubah. Satuan pendidikan menggunakan kurikulum merdeka dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikan dan menerapkan prinsip kurikulum merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen. Yang ketiga, kategori mandiri berbagi. Yang kelima, sistem penilaian. Penilaian pada kurikulum Merdeka Belajar yaitu tidak ada pemisahan di antara tiga ranah penilaian, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap dan perilaku, namun penekanan pada kriteria penilaian profil pelajar Pancasila. Metode penilaian data kurikulum Merdeka Belajar ada 7, yaitu yang pertama observasi, yang kedua penilaian kinerja, yang ketiga proyek, yang keempat tes tertulis, yang kelima tes lisan, yang keenam penugasan, dan yang ketujuh portofolio. Baik, yang berikut kesimpulan dari materi kurikulum Merdeka Belajar adalah kurikulum Merdeka Belajar merupakan sebuah program pengembangan kurikulum pendidikan yang dirancang untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia melalui pendekatan yang lebih kontekstual, inklusif, dan berpusat pada siswa. Adanya inovasi dalam pendidikan Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan minat belajar siswa. Kurikulum Merdeka Belajar merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten pembelajaran lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Tujuan dari kurikulum Merdeka Belajar adalah untuk menciptakan pendidikan yang pada pengembangan aspek keterampilan dan karakter sesuai dengan nilai bangsa Indonesia. Baik, sekian penjelasan materi mengenai kurikulum Merdeka Belajar. Sekian dan terima kasih.